Berarti UTBK udah daftar, tapi nggak jadi tes. Gimana ya? Daftar tapi Mm-mm. tidak terdaftar. Ya waktu itu nangis sih. Waktu itu nangis karena kayak parah banget dan Halo Reika, ya halo dok. seneng banget bisa ngobrol nih sama Reika. Reika, by the way, makasih banget udah bersedia diundang nih ke Samwat, Samper Sejawat. Harusnya ini adalah acara offline, kita harusnya ketemu langsung, tapi karena situasi dan kondisi akhirnya jadinya online dulu nih. Nah, Raika, jadi di sini Samwat ini dibuat untuk bisa menghubungkan nih antara teman-teman yang penasaran banget, lagi cari-cari info banget nih seputar kedokteran, terutama FKUGM internasional nih. Terus bisa aku hubungkan ke Raika langsung nih. Jadi melalui aku jembatan gitu deh istilahnya gitu ya. Oke, kalau gitu. Sebelum mulai, aku mau ngenalin teman-teman yang lagi nonton ke Reika. Jadi di sini ada Reika Zakaria, biasa dipanggil Reika atau Raya, jadi bisa dua-duanya. Nah, Reika ini adalah mahasiswi kedokteran UGM angkatan 2021 dan kelasnya adalah kelas internasional. Gitu. Kelas internasional istilahnya kalau di UGM itu International Undergraduate Program, betul ya? Hmm, Iya dok, Singkatannya itu betul. IUP. Dibacanya gimana Iya, sih? Betul, iya IUP. FKIP. Oke. Oke, kalau gitu. Nah, aku mau coba ini sih, mau coba explore, mau coba ngajak Raika flashback nih ke masa-masa sebelum kuliah. Gimana sih perjalanannya gitu. Ini kan kelas internasional gitu kan ya. Nah, kapan sih Raika memutuskan untuk pengen nih, pengen deh masuk ke kelas internasionalnya UGM, ke IUP-nya UGM? Sebenarnya kalau misalnya International Undergraduate Program UGM sendiri itu sudah pernah ditawarkan sama ibu saya waktu kelas 11. Jadi kan awalnya mau masuk kedokteran kelas 10, terus kelas 11 dikasih tahu sama ibu saya ada yang namanya IUP UGM gitu, dan itu lebih bagus untuk ngambil internasional di UGM karena double degree-nya kan nggak wajib ya. Jadi lebih bagus di situ. Terus saya belum mau kan. Jadi mengejar PTN yang lain dulu. Tapi pas kelas 12 itu baru pas intake kedua, setelah intake ke satu baru akhirnya mikir oh ya udah coba aja semuanya gitu, termasuk internasional juga gitu. Oke, kalau gitu. Mundur lagi deh, mundur lagi nih. Kapan sih memutuskan untuk oke mau masuk ke kedokteran? Berarti tadi kelas 10 atau jangan-jangan dari SMP juga udah nih? Enggak, sebenarnya dari kelas 10 ya. Kalau misalnya ditanya kliknya kapan mau masuk kedokteran, hampir semua teman-teman aku juga nggak ada kliknya sih, karena kan yang namanya kedokteran itu kan proses yang panjang ya, berarti konsiderasinya juga harus panjang gitu. Jadi itu kumulatif dari berbagai pengalaman sih. Aku sempat sakit di waktu community service, dirawat sama dokter yang baik. Terus kemudian juga ya emang kayak ada pengaruh keluarga gitu, ada yang mau cucunya jadi dokter kan, kakek saya, ya, dan saya juga suka sama pelajarannya gitu. Oke. Nah, berarti kan ketika udah sadar nih, biasanya ketika SMA udah sadar mau masuk kedokteran, itu jadi lebih disiplin untuk belajar karena tahu masuk kedokteran nggak mudah. Nah, kalau Raika sendiri itu kayak gitu juga nggak? Sebenarnya waktu dari SMP itu memang lumayan apa ya, ambis gitu ya. Terus kelas 10 juga gitu. Waktu kelas 11 memutuskan untuk pindah sekolah ke sekolah negeri karena ngambil kesempatannya lebih banyak gitu loh, karena sekolah sebelumnya lebih ke akademik banget gitu. Pas kelas 11 itu emang lumayan oleng karena kayak dikenalin sama banyak organisasi dan akhirnya organisasi terus, tapi akhirnya kelas 12 ya balik lagi karena udah mau deket UTBK gitu. Oh, oke, oke. Jadi sempat agak ini ya, sempat agak nggak fokus ketika kelas 11, tapi akhirnya balik lagi. Nah, kalau dari cara belajarnya Raika sendiri tuh gimana sih emang dari kelas 10 gitu?
Sebenarnya kalau kelas 10 bisa dibilang tugas dari sekolah aku yang sebelumnya yang swasta ini emang lumayan banyak gitu dan lumayan kritis gitu, bukan cuman kayak pilgan atau kayak gimana. Jadi ada esai dan segala macamnya. Jadi dari tugas-tugas itu bisa sekaligus juga belajar gitu. Terus kelas 11 jarang belajar. Uh, Waktu kelas 12 baru belajar lagi ya untuk UTBK dan semacamnya gitu. Sebenarnya belajarnya mut-mutan juga sih. Aku belajar dari les juga. Aku les itu pagi-pagi, tapi ada waktunya gitu. Kalau pagi itu baca-baca, review, terus kalau siang itu kan karena ada les juga jadi latihan soal dan lain-lain. Terus kalau malam itu waktunya untuk ngerjain tugas sama bikin catatan gitu. Oh, emang udah ada alokasi waktunya sendiri ya? Nah, tadi tuh mulai lesnya dari kelas berapa? Dari kelas 12. Oh, baru kelas 12. Oke. Nah, kalau boleh tahu, sebelumnya udah pernah, ini belum sih, udah pernah buka-buka buku contoh soal SBMPTN UTBK misalnya gitu ya, dari kelas 10 atau kelas 11. Pernah nggak sih? Kelas 10 itu belum, tapi pas kelas 11 itu karena kayak udah banyak yang ngomongin juga kan, akhirnya jadi lebih sering buka-buka gitu, lihat punya kakak kelas gitu, atau kayak misalnya yang nemu-nemu aja. Cuman kalau soal ngerjain secara seriusnya sih belum ya, kayak cuman lihat terus coba-coba kerjain iseng-iseng gitu aja sih. Oke. Mulai seriusnya berarti betul-betul di kelas 12 itu? Iya benar. I see. Oke. Nah, Raika, kalau dari Raika sendiri nih, apakah kan tadi udah bilang tuh sempat mention akhirnya di kelas 12 ini coba semua jalur di beberapa universitas ya, tapi harus kedokteran ya? Iya, aku memang pengennya kedokteran. Oke, kalau gitu. Nah, itu kan sebetulnya ada beberapa jalur untuk berbagai universitas. Mungkin dari yang PTN dulu ada SNMPTN, ada UTBK SBM, ada jalur mandiri di berbagai universitas. Nah, apakah ada berapa kali sih total kalau yang Raika ingat sebelum akhirnya memutuskan untuk oke deh di IUP UGM ini aja? Nah, sebelumnya udah sempet tes berapa kali nih di beberapa univ yang berbeda? Ini sebenarnya it's funny story ya. Jadi pertama nih aku gak eligible SNM. Kenapa? Karena memang untuk siswa pindahan atau siswa mutasi itu nggak ada yang eligible gitu. Jadi kayaknya emang nggak bisa deh kalau pindahan. Ya udah mikir mau dikejar di SBMPTN. Tapi karena suatu hal aku nggak jadi ikut UTBK-nya. Kemudian akhirnya dikejar di Mandiri. Itu berarti benar-benar, sorry banget aku potong. Itu berarti UTBK udah daftar tapi nggak jadi tes. Gimana ya? Daftar tapi tidak terdaftar. Hah? Kok bisa? Kesalahan sistem? Jadi gini sih, awalnya nih orang tua saya ini bukan tipe orang tua ambis kayak teman-teman saya. Jadi saya pikir tuh kayak, oh jarang gitu emang bicarain kelanjutan studi LTMPT, SNMPTN, SBM gitu. Mereka kurang paham gitu. Dan karena mereka kalau soal akademik tuh lebih kayak percaya aja sama saya gitu. Jadi saya bikin akun LTMPT sendiri. Kebetulan saat itu kan sudah mulai pandemi ya. Jadi agak-agak lost contact sama teman-teman. Akhirnya saya cuma nanya sama satu temen waktu bikin akun LTMPT itu cuma lihat tutorial YouTube sama nanya temen. Terus setelah simpan data permanen kalau nggak salah ya namanya, itu saya nanya sama temennya, udah apa belum nih? Terus kata temennya, oh ya udah kok, kalau misalnya udah simpan data permanen berarti udah kedaftar gitu. Ternyata pas pendaftarannya ditutup, di grup BK itu baru di list siapa yang bisa ikut UTBK dan siapa yang enggak. Dan nama saya ada di list yang nggak bisa ikut dengan beberapa teman lain. Ada beberapa belas gitu. Ada yang memang swasta, ada yang nggak sengaja juga gitu. Dan itu panik sih, dikonfirmasi ke BK dan karena ada satu step yang miss dari LTMPT ini, jadinya nggak kedaftar. Meskipun sebenarnya ya kita berhak gitu untuk dapat listnya itu sebelum penutupan akun LTMPT gitu. Cuman katanya servernya down dari 2 hari sebelumnya, jadi nggak bisa dibuka gitu ceritanya. Jadi nggak jadi ikut UTBK.
Ya ampun itu sayang banget. Itu aku nggak bisa ngebayangin deh perasaannya Raika pada saat itu. Mungkin teman-teman di sini ngelihat Raika ceritanya sambil ketawa gitu, tapi aku bisa ngerasain kayak pada saat itu pasti wah kecewa banget nggak sih ya? Karena itu kan Pasti. salah satu ini ya, salah satu kesempatan yang berharga banget. Tapi bisa pupus kesempatan itu hilang karena ada kesalahan kendala teknis seperti itu tuh, eh, itu kecewa sih. Pada saat itu gimana tuh Raika pas tahu akhirnya kok gini nggak terdaftar ya? Itu Raika gimana? Waktu itu sebenarnya kayak dipanggil dulu lagi belajar, terus kayak diteriakin sama ayah saya dari bawah. Dan ayah saya tuh lagi on the phone sama guru BK-nya. Um, itu drama sih sebenarnya. Kayak teriak-teriak juga sama guru BK-nya. Kayak guru BK-nya tuh ya nanya gitu, apa sih kenapa kok bisa sampai kayak gitu. Dan ya aku nanya, kan aku udah simpan permanen Bu, terus habis itu harusnya apa? Oh ada satu step yang nih, harusnya kamu ngelakuin ini gitu. Ternyata enggak, kalau nggak salah waktu itu cetak bukti registrasi, ternyata enggak gitu kan. Ya udah akhirnya kayak waktu itu nangis karena kayak parah banget. Dan ibu juga nangis. Kayak dibawa ke meja makan, masalahnya diomongin, terus dibilangin, oh ya udah nggak apa-apa, berarti kita kejar lewat mandiri gitu. Akhirnya kan kalau nggak salah email alternatif gitu, nggak salah, cuman lupa kelanjutannya kayak gimana. Pokoknya kata orang tua ya kejar aja di mandiri, kalau misalnya memang harus gap year, it doesn't matter gitu, yang penting jurusannya yang diminati gitu. Ya ampun Raika. Aku dengarnya tuh udah kayak narik nafas, ngela nafas sendiri. Ya ampun Raika. Itu berarti kalau yang Raika bisa petik nih, ini semua bisa kejadian. Apakah mungkin karena memang kurang terinfo atau seperti apa nih Raika? Mungkin Raika juga bisa kasih pesan ke teman-teman yang lagi dengerin supaya nggak kejadian kayak gini nih. Sebenarnya mungkin karena miskom ya, komunikasinya itu kurang, terus gaptek juga kan aku. Jadi mungkin kayak kalau misalnya lagi pandemi kayak gini, emang ada beberapa orang yang kurang skillful dalam online chatting gitu. Akan lebih baik kalau misalnya nanya gitu sama guru BK-nya secara berkala gitu tentang update-nya gitu. Terus kayak ngomong aja sama guru BK-nya, kalau misalnya itu memang hak kita gitu untuk dapat list siapa yang udah kedaftar dan belum sebelum LTBT-nya tutup. Jadi tanya aja dulu sama guru BK-nya. Mungkin komunikasinya itu sih. Iya iya. Jadi teman-teman yang dengerin juga harus aktif nih. Harus aktif untuk tanya terus berarti ya. Cari info, tanya juga ke guru BK. Karena ini kesempatan yang sangat berharga ya. Jangan sampai pupus gitu. Oke. Kalau gitu kita lanjut nih ke IUP-nya nih. Kan berarti pada saat itu udah nih SBMPTN, UTBK sayangnya nggak bisa ikutan. Nah, terus abis itu mau fokus coba di Mandiri. Ada berapa tes sih yang pada saat itu Raika daftar terus Raika coba tes? Sebenarnya aku kurang inget ya berapanya gitu. Kayak rasanya lebih banyak daripada yang aku inget. Aku tuh sebelum keterima IUP itu udah keterima duluan di Universitas Brawijaya, lolos pilihan kedua keperawatan. Tapi ya itu gitu, jadi kayak masih kurang gitu kan, pengen kedokteran gitu kan. Terus juga daftar di Unpad, itu juga nggak lolos, tapi kan udah keterima duluan gitu. Dan Undip juga nggak lolos gitu. Ya. Yeah. Oke, kalau dari IUP-nya ini, itu pendaftarannya di yang terakhir atau gimana nih? Oh iya, aku sempat ditolak juga di intake kedua karena aku kan ya, jadi aku sebenarnya ikutnya dari intake kedua, terus lolos fase 1 tapi nggak lolos fase 2-nya gitu. Jadi abis itu ya udah diusahain lagi di intake ketiga, baru lolos di intake ketiga gitu. Berarti ada beberapa intake. Total ada berapa? Iya, ada 3. Oh, yang terakhir nih, percobaan terakhir. Coba ini berusaha, kesempatan terakhir. Alhamdulillah tembus ya.
Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah tercapai deh tuh FK UGM IUP-nya. Congrats banget nih Raika. Setelah semua huru-hara itu ya, akhirnya tetap bisa kedokteran dan kedokteran di tempat di univ yang banyak banget orang idam-idamkan nih. Alhamdulillah. Gitu. Oke, nah kalau dari IUP tadi kan ada 3 intake. Satu intake itu sebenarnya mekanismenya gimana sih? Tesnya kan tadi kayaknya bukan cuma 1 kali ya, ada beberapa kali. Total ada berapa tuh? Eh, Satu intake tuh ada 2 phase, 2 tahap. Jadi kalau misalnya lolos tahap 1, boleh ikut tahap 2. Kalau misalnya lolos tahap 2, boleh, itu artinya masuk IUP UGM gitu. Kalau misalnya dari satu tahap itu sekitar ada 700 sampai 1000 orang. Lolos tahap 1 tuh 160 dan keterima per intake-nya itu rata-rata diambil 25. Kayak gitu sih. Dan tahap 1 tuh ada ASEP sama GMST, itu English sama Scholastic, sama fase 2 itu ada interview, SJT sama MNPI. Oke, boleh ini nggak, boleh dijelasin lebih detail nggak ke teman-teman yang bingung, aduh apaan tuh ASEP? Mungkin baru pertama kali dengar ya teman-teman. Wah apaan tuh? Terus itu jadi ngapain aja nih tesnya gitu? Boleh di-share nggak Raika? Iya, jadi ASEP itu Academic English Proficiency Test. Jadi itu basically mirip sama TOEFL IELTS gitu. Karena UGM itu nggak merequire TOEFL sama IELTS, jadi dia pakai ASEP. Basically ini tahap 1 kan, ada 5 kalau nggak salah. Ada listening, vocabulary, grammar and structure, reading comprehension, sama composing skill. Jadi di listening itu kita suruh dengar sesuatu, terus nyari di antara pilihan ganda ini mana nih yang maknanya sama. Terus kalau vocabulary, kalau nggak salah itu kayak antonim, sinonim. Grammar and structure itu jadi kayak ada kalimatnya, terus ada 4 bagian yang di underline, dan salah satu bagian dari yang di underline ini salah, jadi kita harus cari mana yang salah. Dan ini mirip sama mandirinya Undip. Terus ada reading comprehension, itu biasa ya, kayak ada tulisan panjang gitu. Terus ada pilgan, pertanyaan tentang esainya tersebut. Sama composing skill itu dia paraphrasing kalimat gitu. Kalau GMSD itu basically scholastic ya. Jadi ada verbal itu juga sama kalau nggak salah antonim sinonim. Terus ada quantitative, itu ngitung. Kayak sebenarnya gampang sih kayak PK, soalnya kayak murid SMP, cuman karena waktunya cepet, jadi harus cepet juga ngitungnya. Sama reasoning, jadi kalau nggak salah tuh itu gambar-gambar yang kayak psikotes gitu. Itu di tahap 1-nya. Baru setelah tahap 1 tuh lanjut ke tahap 2 gitu. Ya. Kalau di Tahap tahap 2 gimana kedua tuh? itu, tahap 2 tuh ada 3 tes. Jadi ada SJT atau Situational Judgmental Test, MMPI, kalau nggak salah tuh Minnesota Multiphasic Personality Inventory, sama interview. Jadi kalau di SJT ini sendiri, jadi kayak ada kasus gitu berkaitan dengan bioetik, yang dimana kita tuh memposisikan diri sebagai seorang koasisten. Jadi dari beberapa pilihan tentang tindakan yang harus diambil terhadap kasus tersebut, kita tuh harus urutin mana yang paling appropriate gitu sampai yang paling nggak appropriate gitu. Terus kalau MMPI sendiri ini sebenarnya nggak usah belajar sih, karena ini harus jujur. Jadi ada kayak pernyataan tentang diri sendiri yang kita harus kayak jawab itu true atau false gitu. Kalau misalnya sesuai dengan diri sendiri berarti true, kalau enggak berarti false gitu. Dan belajarnya sebenarnya kayak artinya aja sih, kayak misalnya ini artinya apa gitu, supaya kayak kita tuh tahu itu yang ditanyain apa gitu. Sama interview, dan interview ini uniknya adalah satu-satunya tes IUP di UGM yang interviewnya pakai bahasa Indonesia kalau di kedokteran, dan juga 2 kali. Jadi kayak misalnya kita udah masuk nih bor pertama gitu, interview sama 2 orang, terus kemudian ada lagi masuk ke bor kedua, itu interview sama 2 orang lagi gitu. Oke, berarti kalau selain kedokteran, IUP-nya itu interviewnya pakai bahasa Inggris, tapi hanya kedokteran yang IUP-nya interviewnya pakai bahasa Indonesia. Itu tahu alasannya nggak sih Raika? Kenapa? Kalau misalnya menurut guru aku dulu, itu katanya karena dalam bahasa Indonesia tuh kan bahasa ibu ya kebanyakan gitu.
Jadi kayak mungkin lebih get to know-nya lebih enak aja gitu kalau misalnya pakai bahasa ibu sendiri gitu. Oke, make sense. Sih. Nah, kalau dari itu tuh, kalau dari rentangnya sendiri, ini kan ada 2 kali ya, 2 tes dengan beberapa tes yang berbeda. Nah, itu tuh total sampai 1 bulan nggak sih jaraknya? Durasi sampai dari daftar sampai pengumuman gitu. Kalau dari daftar mungkin hampir sebulan ya, hampir sebulan. Ya. Oke. Hampir sebulan sampai pengumuman keterima atau enggak gitu ya? Kalau pengumuman keterimanya emang agak lama sih, justru kayak lebih dari sebulan kalau nggak salah. Oke, berarti nggak langsung tapi ada jeda beberapa lama dulu ya? Iya, setelah yang kedua. Setelah yang kedua. Iya. Oke. Nah, kalau dari situ tuh ketika lagi tes, itu tuh kalau dari segi jadwal, ada nggak sih yang bentrok sama jadwal yang pada saat itu kebetulan Raika juga daftar nih ke jalur mandiri FK lain? Ada bentrok nggak? Kebetulan karena aku nggak punya nilai UTBK ya, jadi ngedaftarnya juga kan cuma sedikit karena ada beberapa mandiri itu, bukan ada beberapa, banyak banget mandiri yang require nilai UTBK untuk masuk gitu. Jadi daftarnya tuh beberapa gitu dan aku merasa lebih baik kalau misalnya bentrok itu di loss aja gitu. Jadi enggak sih kayaknya, tapi udah direncanain dari jauh-jauh hari. Karena kan ada mandiri yang bisa pilih tanggal juga toh. Oh, ada. Ada. Oh, oke. Jadi bisa disesuaikan ya? Iya. Tapi nggak semua sih. Oh, nggak semua, beberapa aja. Tapi ada gitu ya. Nah, kalau dari ini sendiri, dari pas lagi tes IUP ini, itu tuh online atau offline ya? Online. Itu full online semuanya? Full online, karena lagi pandemi. Oke, itu boleh tahu nggak? Masih ingat nggak bulan apa? Kalau nggak salah tuh bulan-bulan ini deh, bulan Maret, April gitu. Terus abis itu ada lagi di Juni kalau nggak salah. Iya, kan intake 2 sama 3 ya. Intake 2 berarti bulan April, intake 3 bulan Juni, sekitaran Juni. Iya, kalau nggak salah gitu. Oke. Raika, kalau ada teman-teman yang pengen kepo terkait IUP, Instagram kan jadinya. Kalau dari websitenya sendiri nih, websitenya apa sih yang harus dikepoin sama teman-teman yang emang official dari UGM-nya? Oh iya. Sebenarnya kita ngetik FK IUP UGM aja udah banyak ya source-nya keluar gitu. Yang harus dikepoin tuh pastinya ininya sih application period-nya. Jadi kayak jangan sampai kelewatan gitu. Terus kalau misalnya udah apply kan disuruh ngisi macam-macam kan kayak biodata dan segala macam. Itu juga harus bikin motivation letter. Jadi ya itu sih yang harus dikepoin. Mungkin kalau misalnya further dari situ ya kalau misalnya emang kayak mau baru tertarik aja belum fix mau daftar gitu mungkin bisa lihat ke partner university-nya atau kayak yang gitu-gitu sih. Jadi nanti pas interview juga kan suka ditanyain kayak mungkin kamu mau kemana gitu, tapi belum tentu nggak semua interview sama gitu. Kamu mau exchange kemana gitu suka ditanya gitu. Oke, itu ketika bikin Moodlet gitu, apakah Raika cari-cari infonya cuma di YouTube, di Google misalnya, ataukah ada cutting yang juga pernah bikin ini terus tanya-tanya? Untuk motivation letternya ya? Iya. Kebetulan aku les sih, jadi kayak les intensif gitu 2 minggu di Depok, di IC Depok. Jadi diajarin juga gimana bikin moodletnya. Oh, oke. Berarti bisa dari situ juga ya. Karena mungkin teman-teman ada yang bingung nih, mungkin nggak les, terus tiba-tiba, bikin moodlet kayak gimana gitu. Nanti mungkin bisa tanya-tanya ke Raika boleh ya? Banyak kan teman-teman yang nggak les, terus tiba-tiba masuk aja gitu. Oke. Menarik. Nah, Raika tadi kan sempat termention kalau di IUP UGM itu tuh ada memang nggak wajib untuk double degree ya. Tadi sempat termention ya. Nah, sebenarnya kalau nggak wajib double degree itu berarti apakah dia bisa langsung lanjut koas ataukah dia ada yang lain dulu nih? Apa sih yang membedakan dengan kelas yang reguler?
Sebenarnya kalau soal mekanisme double degree ini sendiri, aku masih kurang yakin dan belum pernah terlalu mempelajari gitu ya. Tapi intinya kalau misalnya di kedokteran UGM, baik yang reguler maupun IUP itu nggak ada KKN, tapi diganti dengan CFHC. CFHC itu kayak ya sebenarnya KKN, tapi throughout the year itu tetap dilaksanain bareng sama anak keperawatan dan gizi. Nah, di tahun keempat, di semester berapa ya itu, berarti 7 kok. Semester 7 itu kalau anak regulernya itu bakal ada blok elektif, jadi kayaknya mereka pilih gitu dari tema-tema yang ada. Nah, kalau misalnya di internasionalnya sendiri itu kalau nggak salah exchange selama beberapa bulan ke partner university. Sebenarnya partner university-nya aku juga kurang tahu apa aja, cuman yang jelas ada di Asia, Australia, sama di Eropa kalau nggak salah. Oke. Terus bahasa pengantarnya nih pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Sebenarnya biasanya materi atau PPT gitu itu biasanya full English, IUP maupun reguler. Jadi yang reguler juga harus bisa lah sedikit-sedikit gitu. Nah, kalau video pembelajaran itu bahasa Indonesia, tapi ada juga yang English, tergantung keinginan departemennya gitu. Biasanya lecture itu kalau misalnya untuk, kalau lecture biasanya pakai English, kalau misalnya untuk IUP, tapi itu terserah dosennya juga. Biasanya dosennya nanya, ada yang dari luar negeri apa enggak, terus kalau enggak ada, dosennya kayak bakal minta izin gitu, boleh nggak pakai bahasa Indonesia gitu. Atau kayak menawarkan mau pakai bahasa apa gitu. Tapi ada juga yang langsung full English, ada juga langsung full Indo gitu. Kalau praktikum itu tergantung dosen atau asdosnya. Nah, tapi biasanya dia nanya juga kayak mau pakai English apa Indo nih gitu. Oke. Kalau discussion pakai apa tuh bahasanya? Tutorial ya. Tutorial bahasanya, aku lupa. Iya, tutorial pakai bahasa Inggris. Oh oke. Itu justru pakai emang mandatory kalau itu selalu pakai bahasa Inggris. Iya. Oke. Menarik. Nah, selain itu ada lagi nggak sih perbedaan antara kelas yang reguler dengan kelas yang internasional? Kalau kelas reguler itu kan dia kelasnya duluan ya, jadi dia masuk duluan gitu. Karena nggak mungkin kan, karena kan materinya sama sih sebenarnya. Nah, nggak mungkin kan dosennya ngajar 2 kelas sekaligus gitu, karena kan bahasanya beda. Jadi reguler duluan seminggu, baru abis itu IUP seminggu setelahnya gitu. Jadi jadwalnya IUP itu ketinggalan di belakang gitu. Ketinggalan 1 minggu ya? Lebih Ya, lambat 1 minggu? Iya, lebih lambat sih, bukan ketinggalan. Oke, paham. Nah, kalau dari segi biaya, nah itu tuh gimana tuh? Ada uang pangkalnya atau enggak? Terus biaya semesterannya apakah pakai UKT juga atau beda? Itu gimana? Kalau misalnya reguler, aku kurang tahu spesifiknya berapa ya. Kan kalau di reguler tuh ada golongan-golongannya tergantung sama pendapatan orang tua dan tanggungannya juga gitu. Kalau misalnya di reguler itu kalau nggak salah ada 8 golongan. Nah, kalau misalnya di IUP itu semuanya dipukul rata 45 juta semester. Jadi kayak sekitar 7,5 gitu 1 bulan. Terus kalau misalnya di kalau di IUP itu sebenarnya bukan di IUP doang sih, di UGM semuanya jalur mandiri itu gak ada uang pangkalnya gitu. Beda ya mungkin kalau misalnya sama UI gitu kan, kalau kelas internasional dia ada uang pangkal. Terus di univ-univ lain juga jalur mandirinya dia ada uang pangkal. Tapi kalau UGM semuanya bebas uang pangkal, termasuk IUP-nya juga. Oke, bebas uang pangkal nih. Oke, dan 1 semester 45 juta itu semua rata ya? Bukan kayak yang kelas reguler itu kan ada yang UKT sampai 8 golongan. Jadi itu perbedaannya ya. Oke, menarik. Kalau dari sisi buku nih, buku yang digunakan, itu apakah dari sisi Raika sendiri keluar banyak uang untuk beli buku atau gimana? Lumayan ya, kalau buku kan apalagi buku kedokteran tuh tebel-tebel gitu. Cuman kalau untuk buku orang tua aku selalu provide sih, kayak maksudnya orang tua kalau buat pendidikan kasih gitu. Kemarin dibeliin sama orang tua, ada beberapa textbook kayak
textbook Sobota, Junqueira Guide Penanho, aku beli fisiknya. Lain-lain sebenarnya itu textbook gak mandatory sih, yang penting punya e-booknya aja gitu. Oke, ini alhamdulillah banget nih, di-provide banget nih buku-buku textbook. Kalau Raika sendiri tipikal orang yang lebih suka textbook yang bener-bener fisik ya bukunya, ataukah yang e-book nih kalau untuk belajar? Suka textbook yang fisik ya, tapi kan nggak mungkin beli semua, jadi ya ada beberapa juga yang aku pakai e-book gitu. Oke, menarik. Nah, kalau dari sisi balik lagi ke IUP tadi ya, kalau misalnya double degree itu kan ada beberapa pilihan ya. Nah, itu kan beda nih, beda. Kalau yang satu kampusnya kan di UGM, yang satu lagi ya tergantung nanti kita maunya kemana gitu ya. Kalau yang mahasiswa-mahasiswa yang IUP itu, apakah nanti biayanya juga akan nambah juga tergantung dengan univ partner nih, ataukah kayak gimana kalau yang Raika tahu? Jujur aku juga kurang tahu ya kalau soal double degree, apalagi biayanya gitu, belum pernah ngepoin gitu. Tapi double degree itu intinya dia kayak scientific gitu kalau nggak salah degree-nya nanti. Jadi kita harus apply juga gitu. Kalau Raika sendiri maunya nih double degree atau enggak? Sekarang sih masih belum tertarik untuk double degree. Sekarang belum tertarik, belum tahu besok mungkin berubah gitu ya. Kan karena manusia kan berubah-ubah nih. Bisa jadi hari ini nggak mau terus tiba-tiba dapat insight apa terus berubah juga. Kan nggak ada yang tahu ya. Oke. Nah, kalau dari sisi ini nih, dari sisi pembelajaran, kalau kelas internasional, kalau IUP, apakah pernah satu kelas nih sama yang kelas reguler, mungkin lagi kuliah besar ya, kuliah umum mungkin istilahnya ya. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah, itu sebutannya integrated lecture. Jadi kebetulan waktu itu kita lagi belajar tentang apa ya, kayak tekanan darah di udara gitu. Pokoknya kayak waktu belajar tentang pesawat-pesawat gitu deh. Terus ada kayak tamu gitu, dosen tamu dari tentara gitu kan. Jadi kita belajarnya bareng-bareng sama anak reguler, bahasa pengantarnya pakai bahasa Indonesia gitu. Oke. Kalau organisasi itu gabung nggak sih sama yang kelas reguler juga? Organisasi gabung. Oke, Raika ikutan organisasi nggak? Iya, aku ikut organisasi. Apa tuh, boleh tahu nggak? Kalau dari UGM itu aku ikut Bogamada, itu jadi kayak kalau misalnya di UGM itu ada organisasi mahasiswa daerah atau Ormada. Nah itu tergantung sama kotanya gitu. Kalau aku kan dari Bogor, berarti ikut Bogamada, gitu. Bogor Gajah Mada gitu. Terus satu lagi aku ikut CIMSA, jadi itu organisasi mahasiswa kedokteran juga gitu. I see. Sko apa? Skopi. Oke. Nanti mungkin teman-teman yang nonton bakalan tahu nih tentang CIMSA, organisasi yang lain juga. Nanti mungkin akan ada sesi tersendiri ya. Soalnya akan banyak banget ya, panjang banget kita bahas itu ya. Oke, kalau gitu. Nah, terkait dengan organisasi, mungkin teman-teman yang nonton tuh ada aja nih yang ragu. Aduh, aku kayaknya kalau nanti masuk ke kedokteran, oke, akan belajar aja udah pusing, apalagi ikutan organisasi. Mungkin ada yang berasumsi seperti itu. Tapi kalau yang udah dirasakan Raika sendiri, sebenarnya gimana sih? Apakah benar akan jadi sulit nih membagi waktunya? Ataukah ya tergantung kita bisa bagi waktunya atau enggak? Terus ada tipsnya nggak nih kalau untuk bagi waktu? Iya sih, sebenarnya tergantung orangnya ya, kayak gimana dulu. Kalau aku tipe yang kalau misalnya terlalu lama dibiarin santai, jadi malah santai terus. Justru organisasi itu jadi membantu gitu loh, kayak supaya ingetin, oh aku harus ngerjain ini gitu. Kalau tipsnya nggak ada sih, paling kayak kalau CIMSA itu kan organisasi mahasiswa kedokteran yang benar-benar banyak opportunity-nya ya, dan itu boleh diambil boleh enggak gitu. Jadi kita bisa ngambil kerjaan, bisa enggak gitu. Jadi kalau misalnya ini ambil aja yang kira-kira emang pengen gitu. Kalau misalnya nggak mau ya nggak usah. Oke, berarti intinya ya jangan ikut-ikutan nanti pusing sendiri gitu ya. Dan kalau misalnya udah ikutan organisasi, ya bisa nanti sambil diatur time manajemennya akan semakin terasa ya.
Iya, Oke, ada yang bilang gini nih Raika, ada yang bilang gini, kalau time management itu kayak otot, semakin dilatih dia semakin hipertrofi, semakin ya berotot gitu. Bener nggak? Raika tuh ngerasa kayak gitu kedokteran juga banget ya. atau betul? Mungkin iya kali ya, iya kali. Oke, jadi semakin terasah gitu kan udah biasa sibuk terus jadi tahu kayak oh alokasinya A B C nih bisa nih. Mungkin kan semakin jago gitu ya. Oke, nah kalau terkait tadi sempat mention nih Raika tuh rumahnya di Bogor. Nah, tapi kan kuliahnya di Jogja. Apakah ngekos ataukah gimana? Iya, aku ngekos ini lagi di kosan. Oh, lagi di kosan. Oke. Nah, ini penting nih infonya buat teman-teman. Boleh spill nggak sih Raika pilih kosan yang harganya berapa per bulan? Karena untuk gambaran mereka juga. Ini aku kalau saya di Jogja tuh ada daerah namanya Pogung ya. Dan ada bagian-bagiannya. Kalau aku di Pogung Baru, buildingnya emang masih baru, kebanyakan masih pada bagus. Jadi aku 1,8. Emang apa range-nya di Pogung itu 1, sampai 2-an, bahkan 3-an juga ada sih sebenarnya. Gitu. Oke. Tapi ya pintar-pintar nyarinya aja sih. Tergantung maunya kayak gimana. Oke, cara nyarinya gimana sih kalau Reika? Apakah lewat Instagram, cari di website, atau cari-cari tanya-tanya ke cutting? Aku langsung sih waktu itu. Hmm. Aku langsung ke Jogjanya, bisa-bisa nyari, dan akhirnya memutuskan untuk kosan bareng sepupu aja. Oh, muter ya langsung dicari nih, mana nih kosan gitu ya? Iya, cuman kalau misalnya nyari kosan di Pogung itu lebih baik sambil jalan kaki sih daripada naik mobil. Kenapa tuh? Soalnya kayak deket-deket banget, kayak bener-bener yang sebelah-sebelahan gitu, semuanya tuh kosan semua. Kalau misalnya bawa mobil, ntar capek dikit-dikit parkir ya, Iya. saking deketnya. Iya. Oke, I see. Nah, kalau dari sisi ini nih, dari sisi makannya nih, ini buat gambaran teman-teman juga nih. Sebenarnya kalau makan di Jogja tuh satu kali makan berat berapa sih? Kalau biasanya Raika? Aku biasanya kayak 10.000 sampai 20.000 gitu. Itu kalau misalnya kayak beli di warung-warung. Kayak di Jogja tuh banyak warmindo gitu kan yang jual nasi sama lauk juga. Itu biasanya 10 sampai 20.000. Biasanya belasan sih. Tapi ya tergantung juga makan apa gitu. Mau makan dari mana juga. Kalau misalnya makan di resto mungkin lebih mahal lagi atau kayak GoFood gitu. Tapi kalau sekarang sih karena lagi musim hujan, aku prefer untuk ikut catering, dan itu 170 per 12 kali makan. Jadi seminggu dari hari Senin sampai Sabtu itu seharinya 2 kali makan, itu 170. Ya kira-kira kayak 14-15 ribu gitu ya. Itu cateringnya dari kosan atau dari mana tuh? Enggak, kalau di Jogja emang banyak banget catering. Mungkin karena banyak student juga ya. Menarik. Aduh, jadi pengen ke Jogja nih, jadi pengen main. Udah lama banget gak ke Jogja. Ya ampun. Suka ini nggak? Jadi suka makan gudeg nggak? Enggak sih justru. Enggak. Aku kira pas ke Jarang banget. Jogja jadi suka makan gudeg gitu kan. Aduh, enak banget tuh gudeg ya nggak sih? Saya Jogja ternyata nggak cuma gudeg doang. Banyak ya, banyak. Iya banyak. I see. Oke, Raisa. Raisa, kalau dari sisi ini nih belajarnya nih ya. Kalau pas masuk ke kedokteran IUT, itu ada nggak sih cara belajar yang benar-benar beda drastis dan jadi sulit adaptasi gitu? Sebenarnya kalau misalnya dari SMA ya, mungkin kalau dari SMA tuh aku tuh kan les ya, mungkin setelah aja namanya aku les di Inkan, dan itu kan emang reputasinya juga ya udah tahu kayak emang banyak banget tugas, banyak banget progres, banyak banget TO tuh kayak 2 kali sebulan, jadi belajarnya juga kenceng gitu, jadi hampir sama aja sama di kedokteran. Cuma bedanya kalau di kedokteran semuanya aku suka pelajaran kayak mostly. Nice, itu penting banget. Karena kalau kita udah suka sama pelajarannya, ya kita jadi penasaran gak sih? Kayak pengen, ini gimana? Kok bisa kayak gini? Terus semua buku dibuka, tiba-tiba berjajar banyak bukunya. Iya. I see. Nah, Raika, ada gak sih nih closing statement nih, pesan buat teman-teman yang pengen juga masuk kedokteran IUP di UGM?
aku tahu pasti banyak banget teman-teman yang harus nyimbangin antara UTBK sama IUP dan mungkin juga ngerasa kayak banyak gitu, tapi tetap semangat aja, dibagi-bagi waktunya, jangan per jam tapi kalau aku per hari, misalnya hari ini untuk apa, hari ini untuk UTBK, hari ini untuk IUP, dan juga jangan lupa questioning yourself lagi gitu, kenapa mau masuk kedokteran UGM, karena itu kayak sering ditanya di interview gitu. Latihan aja sih yang penting. Oke, ini mudah-mudahan teman-teman juga tergambar nih jadinya. Oh, ada pertanyaan satu lagi deh. Ini kalau dari Raika sendiri nih, ketika udah masuk kedokteran IUP nih di UGM, itu ada rasa penyesalan gak sih? Oh, kok kayaknya gak sesuai? Atau jangan-jangan bersyukur banget, oh ini dia nih yang aku cari-cari nih. Akhirnya dapat juga nih sesuai. Gimana? Enggak sih, alhamdulillah kayak ngerasa pas klop banget di sini ya. Insya Allah sampai ke depan-depannya juga kayak gitu ya. Amin. Raika 5 tahun dari sekarang, Raika pengen jadi dokter yang kayak gimana sih? Apa ya, kayak gimana ya? Yang penting bisa manfaat buat orang banyak, gitu aja sih. Mau ada rencana ngambil spesialis nggak nih kalau dari mungkin memang akan berubah-ubah ya seiring dengan naik tingkat gitu kan, koas ngelihat banyak departemen. Tapi kalau sekarang nih pengen jadi spesialis, aduh serak kan suaraku. Pengen jadi spesialis apa nih? Sebenarnya aku juga baru tahu pas masuk kedokteran ya kalau misalnya kita tuh bisa either ambil spesialis atau S2 gitu. Jadi masih bingung juga mau PPDS atau S2, cuman sekarang mungkin lebih ke PPDS. Aku sempat disaranin ngambil anak. Nice, keren banget Raika. Tapi itu kan disaranin nih. Dari hatinya Raika sesuai juga nggak pengen anak? Oh, kalau ibu aku maunya neuro, tapi aku gak suka. Maksudnya aku gak tahu sih, baru blok depan. Cuman kalau anak masih oke. Oke. Mudah-mudahan apapun itu yang terbaik ya nanti. Kan nanti semakin berjalan nih, semakin berjalan perkuliahan, makin ketemu banyak dosen gitu kan. Terus nanti pas koas ketemu banyak departemen, ketemu banyak konsulen. Itu kan jadi tahu yang cocok apa nih gitu kan. Bahkan ada yang bilang ke aku pada saat itu ketika masih kita belum yakin, ya udah kayak makanan aja. Kan kita nggak tahu nih. Misalnya kita masih nggak tahu kita sukanya makanan apa sih. Cobain aja gitu kan, cobain terus jadi tahu, oh yang ini suka nih soalnya emang aku sukanya manis gitu kan, atau yang ini nggak suka agak pahit gitu kan, akhirnya jadi tahu ya. Nanti juga mungkin akan bisa langsung tahu nih dan dapat nih, moga-moga sesuai nih nanti pas udah lulus, sesuai juga nanti jenjang karirnya Raika. Oke deh Raika, amin. Kalau ada ya teman-teman yang mau nanya-nanya, terutama tadi mungkin yang belum tergambar yang motivation letter gitu, boleh nggak sih nanya Raika via Instagram? Boleh. Oke, apa tuh nama Instagramnya? Raika Zakaria aja sih, @Raika Zakaria. Oke, nanti bakalan ditampilin nih sama editor aku. Oke, kalau gitu Raika, makasih banyak nih udah sharing-sharing. Mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman yang emang juga lagi cari info terkait dengan IUP FKUGM. Kalau gitu Raika, kita tutup dulu nih Samuat kali ini. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman semua. Dadah.